Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya sebuah perangkat dapat join ke domain yang sudah ada, yakni join ke Active Directory domain controller yang sudah ada. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah buat domain controller utama ya. Nah, domain controller utamanya si Windows Server ini. Nah, ini yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini ada sebuah local server namanya jktdc1, domainnya sukasuka.com, IP-nya sekian. Oke, kita bisa buat perangkat lain, baik itu perangkat klien maupun perangkat server yang lain untuk bergabung ke domain sukasuka.com ini. Oke, sebelumnya kalau Anda mau praktek, Anda siapkan dulu sebuah Windows Server yang lain. Di sini saya sudah install Windows Server yang lain, Windows Server 2019 juga, masih polos baru diinstal. Nah, si Windows Server ini akan saya join domain ke Windows Server yang sebelumnya sudah kita buat sebagai domain controller. Oke, klik yang Win Server ini, kemudian Start. Oke, biarkan saja dulu dia loading. Oke, sekarang kita login dulu. Oke, seperti biasa kalau saya pribadi, saya bikin catatan untuk server yang baru ini. Namanya Win Server 2019 SVR, ini nama di VirtualBox-nya. Kemudian hostname-nya jkt-svr1. Jadi dia sebagai server 1. Server biasa, bukan domain controller ya. Terusnya usernya administrator, passwordnya password login administrator ya, rahasia SVR 2023. Anda silakan bikin password Anda sendiri. Kalau saya bedain loginnya sama login yang si domain controller ini. Nah, ini saya bedain. Oke, kita sudah masuk ke server manajernya. Seperti biasa yang namanya server itu, kalau kita masuk ke local server, IP-nya ini masih DHCP. Nah, ini assigned by DHCP. DHCP dari si Oracle VirtualBox. Di sini di Oracle VirtualBox ini kalau kita lihat di network settingnya, nah ini attachnya tuh host only adapter, sama dengan si domain controller ini, host only adapter. Jadi dia satu jaringan seperti inilah gambarannya. Nah ini satu jaringan. Jadi kita akan buat si JKT Server 1 ini untuk bergabung dengan JKT DC1, dan mereka harus ada di satu jaringan yang sama, satu scope network yang sama. Oke, kita kembali ke server yang mau kita join. Oke, di sini kita ubah dulu IP address-nya menjadi static. Di sini IPv6-nya saya buang aja, saya nggak perlu. Oke, IP-nya saya masukin 192.168.56.12. Kalau yang DC kan 11 ya belakangnya. Untuk DNS servernya, nah ini jangan salah ya pemasukan DNS server, karena ini perangkat yang mau join ke domain controller, kita harus masukkan DNS server. IP DNS servernya ini adalah IP dari si domain controller yang sebelumnya kita buat, yakni yang ini. Nah ini yang JKTDC1 ini, kita lihat IP-nya berapa, 192.168.56.11. Kita masukkan di bagian DNS servernya 192.168.56.56.11. Klik OK. Klik OK lagi. Oke, sekarang kita ganti computer name-nya, hostname-nya kita ganti dulu sesuai dengan kebutuhan yang kita buat, yaitu JKT SVR1. Klik OK. Nah, dia menyarankan kita untuk restart servernya. It's okay, kita restart aja. Oke, sekarang kita login lagi seperti biasa. Oke, kita sudah masuk ke server manager. Oke, kita ke local server, kita lihat computer name-nya
JKT SVR1, kemudian Ethernetnya, nah ini static, IP address ya static. Sekarang untuk join domain ke domain controller yang di sebelah sini, oke, kita join domainnya, kita masuk ke computer management, kita klik saja di sini di computer name, system properties, kita klik change. Nah, di bagian member of kita domainnya, kita klik, kita masukkan sukasuka.com, klik OK. Nah, kita akan ditanya username dan password untuk join domainnya apa. Kita masukkan nama domainnya sukasuka yang sudah kita buat, / kemudian administrator. Administrator ini adalah login yang digunakan di domain controller yang sebelumnya kita buat, dan passwordnya adalah password si domain controller, yaitu yang rahasia DC 2023 ini. Oke, sebenarnya kalau di perusahaan yang sudah besar, biasanya untuk join domain itu ada akunnya sendiri. Ada akunnya sendiri untuk menjaga ketertiban user account, ketertiban administrasi user account, dan security. Tapi untuk contoh kali ini kita gunakan local username lokal dari domain controller. Klik OK, kita tunggu. Nah, ada sebuah informasi di sini, computer name or domain sudah berubah. Selamat datang di sukasuka.com domain. Nah, klik OK lagi, close, kemudian kita diminta restart. Oke, kita restart saja. Kita tunggu sampai keluar permintaan login kembali. Oke, sekarang kita coba login. Nah, di sini masih administrator ya. Ini administrator ini adalah login lokal. Login lokal. Kalau kita login lokal, kita pakai passwordnya yang ini, rahasia SVR 2023. Ini login lokal. Wallpapernya juga wallpaper yang sudah saya tentuin tadi. Tapi gimana caranya login ke domain? Untuk login ke domain, kita sign out dulu. Kita sign out. Kemudian kita pilih other user. Nah, di sini ada dua pilihan, dua prompt, username dan password. Sign in-to-nya masih suka-suka. Sign in-to-nya adalah suka-suka. Suka-suka adalah domain yang sudah kita buat di domain controller tadi, yang JKT DC1. Username kita masukin saja administrator. Ingat ya, administrator ini kalau kita ketik administrator, dia akan menunjuk ke JKT SVR1. Ini login lokal. Tapi supaya ke domain, kita ketik aja di depannya suka / baru administrator. Nah, sign in to suka-suka. Kita bisa gunakan huruf besar atau huruf kecil sebagai domainnya, nggak masalah. Kalau saya sih pilih suka-suka aja. Yang huruf besar, suka-suka / administrator. Passwordnya, nah passwordnya bukan password administrator lokal si server ini, tapi password administrator dari si JKT DC1, di mana loginnya adalah user administrator, passwordnya rahasia DC 2023. Kita masukkan rahasia DC 2023. Enter. Oke, sekarang dia lagi loading. Nah, kita lihat ada personalized setting. Berarti kita sudah login dengan login yang baru di Windows Server 2019 ini. Windows Server yang baru kita join domain ini, kita sudah login menggunakan domain login, username domain, bukan username lokal. Kalau kita buka File Explorer, kita masuk ke Drive C di bagian users. Nah, lihat di sini ada dua login, dua users ini, administrator doang dan administrator.sukasuka. Bedanya administrator doang ini adalah login lokal si server ini. Sedangkan administrator suka-suka ini adalah login domain. Karena
administrator ini nama loginnya .sukasuka. Nah, sukasuka ini adalah nama domainnya yang kita gunakan untuk login. Jadi kita login dengan akun dari domain sukasuka.com. Akun administrator dari domain si server di JKTDC1 ini, yakni si administrator. Ya, kita bisa bikin supaya login dengan username yang lain. Bisa aja, kita harus kembali ke domain controller, server domain controller. Kita masuk ke computer management. Nah, di sini ada bagian namanya search folder, search. Oh ya, nggak di sini. Kita harus masuk ke Active Directory. Tapi itu nanti aja deh, nanti aja. Saya nggak akan bahas sekarang mengenai user Active Directory. Itu nanti ada materinya sendiri. Jadi kita intinya nanti kita bisa login dengan user yang lain, bukan administrator ya. Ini ini terkait dengan security. Ada baiknya kita login di perangkat klien itu jangan dengan administrator, tapi dengan akun dari Active Directory. Oke, kita kembali dulu ke domain controller 1. Kalau kita klik menu tools, ada Active Directory Users and Computers. Di sini kita klik. Oke, kita tunggu dia lagi loading. Nah, kita lihat di sini ada sukasuka.com. Nah, ini nama domain utama yang kita buat. Klik aja di sini. Terus ada computers. Nah, di computers kita klik aja. Nah, di sini ada JKT-SVR1. Artinya si domain controller ini punya anggota, punya member. Ada sebuah member komputer, sebuah komputer yang jadi member namanya JKT-SVR1, yakni server yang tadi sudah kita join ke domain sukasuka.com. Sini kita bisa lihat. Nah, ini kalau di double klik, komputer name-nya apa, terus DNS-nya apa, DC type-nya apa, terus OS-nya apa, tuh. Terus member of, dia sebagai member dari mana gitu, location, segala macam informasi yang kita bisa lihat. Terus ada domain controller di sini. Kita lihat, oh ini domain controller ya sama aja sih. Kita lihat di domain controller sini, ya ini si JKTDC1 ini, domain controller ya ini apa aja. Ya ini dia sendiri JKTDC1. Oke, di bagian users. Nah, ini di bagian users yang tadi saya sebutin ya, users. Di domain sukasuka.com ini ada namanya users atau pengguna. Ada guest ini dimatikan akunnya. Terus ada domain controllers, domain guest. Tipenya apa di sini? Dia security group. Ada guest user doang. Kita bisa tambahkan sebenarnya di sini. Add create new user bisa aja. Cuman nggak akan saya tambahkan. Nanti ada pembahasannya sendiri mengenai adding user. Oke, itu demikianlah caranya bagaimana join sebuah perangkat ke domain controller yang sudah ada. Silakan ada praktek sendiri ya supaya bisa lebih lancar. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana caranya join sebuah perangkat ke Active Directory Domain Controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.